mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertahan? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Adik Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Harry S sebagai Bergolo, dan Anis Julia sebagai Nyai Alas. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengar. Kuda yang ditunggangi Restu Singgih dan Nilam Cahya melaju di sebuah jalan yang sunyi dan tenang yang kanan kirinya membentang persawahan. Sementara matahari pagi semakin terang bersinar, mereka terus melarikan kudanya dengan cepat. Itukah pondokmu? Iya. Tapi kenapa sepi dan gelap sekali? Di dalam tidak aku lihat cahaya lentera. Rati? Kakek? Rati? Kenapa sepi sekali? Entahlah. Pintunya tidak dikunci. Gelap sekali di dalam. Sepertinya mereka tidak ada, Nilam. Tidak. Mereka tidak mungkin pergi kemana-mana. Rati? Kek? Di mana kalian? Ini ibu datang, nak. Ibu pulang. Nilam Cahya menjadi sedih dan kecewa. Ternyata Nala Ratih dan Ki Gedeng Mukti kakeknya tidak ada. Pondok itu sama sekali kosong. Nilam Cahya sangat sedih sekali. Lalu dia duduk melamun di serambi pondoknya. Nilam Cahya terus merenung. Air matanya muncul dan bergulir di antara kedua pipinya. Aku tidak percaya mereka sampai meninggalkan pondok ini. Apakah aku pergi terlalu lama? Apakah Nalarati anakku merasa benci menungguku hingga dia pergi menyusul aku? Kukira kita bisa menunggu mereka sampai besok.
Barangkali mereka sedang keluar. Mungkin besok mereka kembali. Rasanya itu tidak mungkin, Restu. Mereka berjanji akan menunggu kedatanganku kembali. Kukira karena aku pergi terlalu lama. Mungkin mereka khawatir hingga mereka pergi mencari aku. Ya, mungkin juga begitu. Tapi sebaiknya kita tunggu sampai besok. Akhirnya malam itu mereka menunggu di pondok itu. Dan sampai tengah malam, Nilam Cahya masih saja merenung di serambi pondoknya. Aku mengerti perasaanmu, Nilam. Kita harus bersabar. Aku pun ingin bertemu kakekmu Ki Gedang Mukti. Karena dia pun adalah guruku juga. Aku tidak percaya mereka akan kembali lagi ke pondok ini. Mereka pasti sudah pergi jauh meninggalkan pondok ini. Aku bersalah. Aku bersalah pada anakku. Rati pasti marah padaku. Anak itu pasti membenci aku. Dia pasti merasa dibohongi olehku. Karena aku meninggalkannya sangat lama. Aku menyesal. Aku bersalah. Enda, Ratni, maafkan ibu anakku. Maafkan ibu Ratni. Nilam. Sadar. Sadarlah. Tenang, Nilam. Aku harus bertemu anakku, Restu. Aku harus bertemu anakku. Nilam. Ratni. Nilam. Sadarlah. Nilam Cahya menangis sejadi-jadinya, seperti orang yang kesurupan. Dia begitu menyesal telah meninggalkan Nalarati anaknya begitu lama. Akhirnya Nilam Cahya memeluk Restu Singgih. Wanita itu menangis di dada kekasihnya. Aku telah bersalah, Restu. Aku menyesal telah meninggalkan dia terlalu lama. Aku ibu yang kejam. Aku telah berdosa menyia-nyiakan anak itu. Kau tidak salah, Nilam. Kepergianmu bukan sengaja meninggalkan anakmu. Kepergianmu mempunyai tugas yang maha penting. Demi untuk kepentingan orang banyak. Kukira Nalarati akan mengerti. Dia tidak akan membencimu. Bukankah kepergianmu dilepaskannya dengan perasaan bahagia? Perasaan rela dari anakmu itu. Tapi aku seolah-olah melupakannya. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Aku juga tidak tahu bagaimana perasaan anak itu. Tentu anak itu baik, lincah, pandai sekali. Sering aku dibuatnya kewalahan. Jika dia sering bertanya hal-hal yang ingin ia tanyakan. Dia sering bermain di sekitar halaman itu, Restu. Tapi dia paling suka mencari kupu-kupu di padang ilalang sebelah sana. Jika dia sudah ingin bermain kupu-kupu, sampai seharian dia tidak mau pulang. Aku sering mengkhawatirkan keadaannya. Sayang, aku tidak pernah bertemu. Aku ingin sekali melihat anak itu. Yang aku sedihkan, anak itu tidak mempunyai tangan kiri. Kau tahu semua kejadiannya, Restu. Tangan kirinya telah diputuskan Nini Pelet. Aku sering menangis jika Rati sering bertanya tentang tangannya yang buntu. Aku sering tidak sanggup berhadapan dengannya. Tapi anak itu tidak pernah sedih. Dia tidak pernah menangis. Malah dia selalu riang bahagia. Walau dia tahu lengan kirinya buntu. Dengan dia, Restu. Dia belum pantas harus menerima nasibnya yang buruk. Kelahirannya ke dunia ini banyak sekali membawa beban penderitaan yang harus dia pikul. Anak seusia Rati seharusnya hidup dalam kebahagiaan seperti layaknya anak-anak lain. Tapi dia harus menanggung derita yang begitu pahit. Aku merasakannya. Aku merasakannya segala apa yang dia derita. Tapi semuanya sudah takdir. Kita harus bersabar. Aku harus bisa mendapatkan kembali tangan kirinya yang dicuri Nini Pelet. Kita memang telah gagal. Tapi kita tidak boleh harus berhenti. Aku yakin
Suatu ketika, kita akan berhasil mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Iya. Banyak sekali yang harus kita rebut dari Nini Pelet, makhluk siluman ular Gunung Cermai. Selain tangan anakmu, seruling emas saktimu, juga 2 kitab pusaka milik Eyang Ki Buyut Manguntapa. Kita memang tidak mungkin bisa merebut semua itu dengan mudah. Sepertinya kekuatan makhluk siluman ular itu semakin tangguh. Kita sudah tahu, Nini Pelet kini memiliki ilmu andalan yang sulit kita hadapi. Ajian Jaran Koyang dan Ajian Semar Mesem. Kedua ilmu itu belum bisa kita tandingi dengan apa yang kita miliki, Restu. Itulah yang menjadi pikiran Eyang Ki Buyut Manguntapa. Nini Pelet yang dikhawatirkan akan menyebarkan kedua ajian pemikat itu kepada semua orang. Untuk itulah, kita harus berusaha mencari ilmu penangkalnya. Hanya seorang petapa sakti yang tinggal di Gua Karangbolong, daerah ujung kulon itulah yang memiliki ilmu penangkalnya. Tapi kita belum tahu siapa petapa sakti itu. Iya. Sebelum kita berangkat ke Tanah Banten, tentunya kita juga harus mohon doa restu dari Eyang Ki Buyut Manguntapa. Tentu. Dan kau juga harus bertemu dengan Nalaratih anakmu lebih dulu. Dia harus kita bawa. Dia harus selalu bersama kita. Tapi di mana dia? Kita tidak tahu saat ini Nalaratih berada di mana. Kalaupun tidak kembali ke pondok ini, kita harus mencarinya. Tapi kita juga belum tahu kabar tentang Eyang Ki Buyut Manguntapa. Kita sudah lama sekali tidak bertemu Eyang. Kabarnya, Eyang pernah terluka ketika berkelahi dengan Nini Pelet. Lambungnya tertusuk tongkat berkepala ular Nini Pelet. Kita belum tahu bagaimana nasib Eyang. Bagaimana keadaannya sekarang? Kukira satu-satunya jalan, kita harus bertemu dengan Ki Gedang Mukti kakekmu, juga guruku itu. Beliau pasti tahu akan keadaan Eyang Ki Buyut Manguntapa sekarang ini. Tentunya begitu. Kenapa? Tapi tentunya kakekku itu kini bersama Ratih anakku. Tentunya begitu. Dan aku tidak akan khawatir kalau benar anakmu itu bersama guruku Ki Gedang Mukti. Aku pun begitu. Sudah tengah malam. Maaf. Sementara malam terus merayap jauh. Kita tinggalkan Restu Singgih dan Nilam Cahya di pondok itu. Kini kita melihat ke daerah kuburan tua, tempat Bergolo tinggal. Kakang Bergolo, mau kemana malam-malam begini? Apakah kau lupa? Nah? Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Aku harus datang ke kuburan tua itu. Aku tidak ikut, Kakang. Aku akan menunggu di sini. Terserah padamu. Aku harus berangkat sekarang. Aku pergi dulu, Nyai. Iya, hati-hati Kakang Bergolo. Jangan terlalu lama perginya. Iya. Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak sekali? Aku merasa diriku sepi sekali. Kenapa tadi aku tidak ikut saja dengan Kakang Bergolo? Tentunya aku tidak merasa kesepian dan takut begini. Sementara itu di luar pondok, tanpa ada yang ketahui, dari arah kuburan tua melesat seberkas sinar berbentuk bola api. Sinar berbentuk bola api itu kemudian jatuh tepat di depan pintu pondok Bergolo. Sinar itu menjelma menjadi gumpalan asap merah. Asap itu bergulung-gulung membentuk sosok makhluk raksasa. Dan saat berikutnya, tiba-tiba di depan pintu pondok itu sudah berdiri sosok laki-laki bungkuk menyerupai Bergolo. Manusia itu adalah jelmaan dari makhluk alam gaib yang menyamar Bergolo. Apakah itu Kakang Bergolo sudah kembali? Tapi tidak, Kakang Bergolo baru saja pergi. Bagaimana mungkin dia begitu cepat kembali? Atau jangan-jangan itu arwah gentayangan Sundari lagi yang datang. Tapi aku penasaran. Kali ini dia mengetuk pintunya lebih lama. Mungkin juga itu Kakang Bergolo yang datang. Biar aku lihat saja. Siapa itu? Siapa? Kaukah Kakang Bergolo? Kakang? Kakang Bergolo? Aku kira siapa? Kau bikin aku takut saja. Hayo, masuklah. Kenapa kau berdiri saja, Kakang? Kenapa kau diam saja? Kakang Bergolo? Kakang? Nyai Alas keheranan. Bergolo masih berdiri membisu di depan pintu. Nyai Alas memperhatikannya. Tetapi tiba-tiba
Bergolo memeluk Nyai Alas dengan mesra dan nafsu membara. Kenapa jadi begini, Kakang? Sabarlah. Jangan kau peluki aku begini. Lepaskan, Kakang. Kita masuk ke kamar. Lepaskan dulu, Kakang. Nyai Alas kemudian mengajak suami samarannya itu ke dalam kamar. Ketika sampai di dalam kamar, Bergolo palsu atau makhluk alam gaib itu langsung menghempaskan tubuh Nyai Alas ke atas ranjang. Nyai Alas keheranan. Dia tidak pernah diperlakukan sampai sekasar itu oleh suaminya. Kakang Bergolo, kau aneh sekali malam ini. Kau begitu gairah. Tapi kau kasar sekali, Kakang. Bergolo palsu atau makhluk alam gaib yang menyerupai Bergolo itu memperlakukan Nyai Alas seperti istrinya sendiri. Nyai Alas diam saja. Dia tidak tahu kalau sebenarnya dia sudah tidur dengan makhluk alam gaib sebangsa jin. Kakang? Kakang Bergolo? Kakang? Di mana dia? Aneh, tiba-tiba dia menghilang. Bukankah tadi dia ada di dekatku, tidur bersamaku? Mungkin dia sedang keluar kamar sebentar. Siapa itu? Aku. Bukalah pintunya, Nyai. Aku sudah... Tidak mungkin. Benarkah itu Kakang Bergolo baru pulang? Kakang Bergolo? Benarkah kau baru pulang? Ya, aku baru pulang. Kenapa memangnya? Tidak. Kenapa kau seperti takut dan heran? Apakah kau tidak percaya kalau aku ini suamimu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nyai Alas keheranan dan tidak percaya kalau yang datang itu adalah Bergolo suaminya yang asli. Nyai Alas memang tidak tahu kalau yang baru tidur bersama dia itu adalah Bergolo palsu atau makhluk alam gaib sebangsa jin yang menyerupai Bergolo. Nyai, ada apa ini? Kenapa denganmu? Jadi, benar kau baru pulang, Kakang Bergolo? Iya, aku memang baru pulang dari kuburan tua itu. Bukankah semula kau tahu aku pergi ke kuburan tua itu? Tapi, bukankah kau... Apa? Bukan kau tadi yang... Siapa yang kau maksud, ha? Apakah ada orang yang datang menemuimu tadi? Iya, orang itu adalah kau sendiri, Kakang. Aku? Kau gila, aku baru saja pulang. Kau jangan main-main, suamiku. Bukankah kau baru saja menikahi aku? Bukankah kau baru bersenang-senang bersamaku? Nyai, kau baru tidur dengan orang lain. Bukan orang lain, tapi kau sendiri. Kenapa kau tidak mau mengakui? Nyai, kau jangan main-main denganku. Katakan, siapa yang baru saja tidur bersamamu itu? Cepat katakan. Kenapa kau harus bohong, Kakang? Kau sendiri yang baru tidur bersamaku. Aku pun heran. Setelah kau pergi, tiba-tiba kau sudah kembali lagi. Kau langsung mengajakku tidur bersama di dalam kamar. Dan Apa? Ha? Keparat. Ini pasti kerjaan makhluk alam gaib. Makhluk jahanam itu. Apa maksudmu, Kakang Bergolo? Apa maksudmu? Katakanlah, aku tidak mengerti. Makhluk alam gaib itu sudah berani menginjak-injak kepalaku. Dia berani menyamar, menjelma jadi diriku. Dan istriku telah dia nodai. Keparat. Benarkah begitu, Kakang? Tidak. Aku rupanya... aku sudah tidur dengan iblis. Bagaimana dengan anakku nantinya? Tidak. Kakang. Bajingan. Iblis keparat. Akan aku hancurkan kuburan tua itu. Aku akan ratakan tanah kuburan itu. Iblis keparat. Kakang Bergolo, tunggu aku. Aku takut. Iblis keparat. Bergolo berlari keluar. Nyai Alas mengejarnya. Mereka saling berkejaran dalam suasana gelapnya malam. Sebentar kemudian mereka sampai di kuburan tua itu. Lalu Bergolo mengambil sebatang kayu yang ujungnya sudah diikat batu padas yang tajam. Dan dengan penuh emosi, Bergolo lalu memporak-porandakan kuburan tua itu. Keparat! Hancurlah istanamu, iblis! Hancurlah! Tidak, kuburan itu harus aku hancurkan. Aku harus meratakannya. Biarkan aku menghancurkannya. Iblis keparat. Biar dia tahu kalau aku juga berani dengan makhluk macam dia. Bergolo seperti kesetanan. Dia mengamuk menghancurkan kuburan tua itu. Bergolo terus menghancurkannya. Dan kuburan tua itu benar-benar akan diratakan oleh Bergolo. Sementara Nyai Alas tidak bisa berbuat apa-apa.
hanya menonton dari kejauhan. Namun saat berikutnya, mendadak suasana di tempat itu berubah menakutkan. Angin datang menderu-deru, petir datang menyambar-nyambar, dan hujan tumpah dengan derasnya. Tiba-tiba tempat ini menyeramkan. Tiba-tiba turun hujan dan angin datang menderu-deru. Oh, Kakang Bergolo, Kakang, hentikan. Kita harus pergi. Berbahaya. Hentikan, Kakang. Aku tidak peduli. Kuburan ini aku ratakan dengan tanah. Biar iblis keparat itu tidak muncul lagi. Kau lihatlah, kuburan ini sudah hancur. Ia sudah hampir rata dengan tanah yang lain. Iya. Hentikan, Kakang. Hentikan. Bergolo semakin mengamuk. Dia tidak memperdulikan suasana yang begitu mengerikan. Tubuhnya sudah basah kuyup oleh hujan. Kini dia sudah berhasil meratakan kuburan tua itu. Dan pada saat dia menginjak-injak kuburan tua yang sudah hampir rata itu, tiba-tiba kedua kakinya merembas ke dalam, bagaikan ada yang menarik dari dalam kuburan tua itu. Oh, kakiku! Kakiku! Tidak! Jangan tarik kakiku! Kakang Bergolo. Kakang, kedua kakimu masuk ke dalam kuburan tua itu. Bagaimana aku harus menolongmu? Kedua kakimu semakin masuk ke dalam, seperti ada yang menariknya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tarik tanganku, Nyai! Jangan biarkan aku masuk ke dalam kuburan tua ini! Cepat pegang tanganku, Nyai! Baik, peganglah tanganku kuat-kuat. Iya, peganglah, Kakang. Iya. Aduh, keras sekali, Kakang. Aku tidak kuat menariknya. Aku tidak kuat, Kakang Bergolo. Keras sekali, berat sekali. Berat, Kakang. Aku tidak kuat. Tiba-tiba tangan Nyai Alas seperti ditarik tangan Bergolo. Dan akhirnya, keduanya menembus masuk ke dalam kuburan tua itu. Dan saat berikutnya, ajaib, kuburan tua itu kembali rapi seperti tetapi Bergolo dan Nyai Alas sudah terkubur di dalam kuburan tua itu. Pagi mulai merekah, bola matahari masih terlihat redup. Kini kita kembali melihat Restu Singgih dan Nilam Cahya yang ada jauh di kaki Gunung Ciremai. Kau masih mau bersabar untuk menunggu kakek dan anakmu di pondok ini, bukan? Kau yakin mereka bakal kembali ke pondok ini? Kita tunggu saja. Mudah-mudahan harapan kita mereka kembali. Bagaimana jika mereka tidak kembali? Tentunya kita juga harus pergi mencari mereka. Dengan sabar, Restu Singgih dan Nilam Cahya menunggu kedatangan Ki Gedeng Mukti dan Nala Ratih kembali. Mereka sangat mengharapkan sekali kakek dan anak Nilam Cahya itu kembali ke pondok itu. Namun sampai menjelang sore hari, Ki Gedeng Mukti dan Nala Ratih yang mereka tunggu tidak juga kembali. Restu, kau masih yakin kalau mereka pasti kembali? Jika sampai besok pagi tidak kembali, kita harus mencari mereka. Tentunya mereka benar-benar sudah pergi meninggalkan pondok ini. Aku tidak tahu lagi bagaimana perkembangan anakku sekarang. Ya. Aku masih mengkhawatirkan anakku. Aku was-was pada diriku sendiri. Aku takut Nalarati anakku membenci aku. Lupa padaku. Nilam, buanglah pikiran-pikiran semacam itu. Itu akan menyiksa dirimu sendiri. Ayolah, sebaiknya kita masuk ke dalam. Udara di luar sini dingin sekali. Sementara malam terus merayap jauh, Nilam Cahya gelisah dalam pembaringannya. Dia masih saja memikirkan Nala Ratih anaknya. Ratih, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud meninggalkanmu terlalu lama. Tapi karena ibu harus menjalankan tugas yang lebih penting. Oh, Ratih, ibu tahu kau pasti rindu dengan ibu, nak. Ibu tahu kau pasti sangat mengharapkan sekali ingin bertemu denganku. Ratih, di mana kau saat ini berada? Ibu juga sudah rindu sekali denganmu, anakku.
Ibu ingin mencium pipimu, memeluk dirimu. Ibu rindu ingin membelai rambutmu yang bagus dan panjang. Tentunya, jika saat ini kau ada di samping ibu, kita saling tertawa bercanda, anakku. Kau menyimak dongeng ibu sebelum kau tidur. Tapi kini, ibu tidak tahu bagaimana kau sekarang. Apakah kau juga rindu dengan dongeng ibu yang sering ibu dengungkan di telingamu sebelum kau memejamkan mata? Apakah kau juga rindu dengan belai? Sampai menjelang jauh malam, Nilam Cahya baru bisa tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Nala Ratih anaknya, yang saat itu sedang berada dalam gendongan seorang laki-laki yang sudah sangat dikenal. Ratih, Nala Ratih anakku. Tidak, aku bukan anakmu. Aku tidak punya ibu. Aku hanya mempunyai seorang bapak. Inilah bapakku. Ratih, kenapa kau berkata begitu, anakku? Aku ini ibumu. Jangan dekat laki-laki itu. Dia bukan bapakmu. Dia anakku, Nilam. Kau tidak bisa memiliki dia sendiri. Dia darah dagingku juga. Oh, tidak. Kau tidak berhak memiliki anak itu. Kau tidak berhak menyentuh anak itu. Dia anakku. Kau laki-laki bajingan. Ratih, cepat kemari, nak. Dekatlah pada ibu. Jangan kau mau digendong laki-laki itu. Dia bukan bapakmu, nak. Dia jahat. Kau akan disiksa oleh dia. Kemari, anakku. Tidak, dia bapakku. Dia baik. Tuan Jalsinggi baik padaku. Nilam, kau dengar pengakuan. Kau dengar apa yang dikatakannya itu. Semua keluar dari mulutnya yang jujur. Ratih memang anakku. Kau tidak akan bisa mengingkari semua itu. Tidak. Kau bajingan. Jangan kau sentuh anak itu. Lepaskan dia dari gendonganmu. Turunkan dia. Dia anakku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kau bukan ibuku. Kau bukan ibuku. Jalsinggi. Turunkan anak itu, kataku. Turunkan dia. Serahkan padaku. Aku akan menggendongnya. Aku tidak bisa memaksa keinginannya. Dia selalu ingin bersamaku. Kau dengar sendiri. Kau lihat sendiri. Dia tidak mau lepas dari gendonganku. Bahkan dia tidak mau mengakuimu sebagai ibunya. Serahkan anak itu. Serahkan padaku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Jangan tarik aku. Ratih, ayo turun anakku, Ratih. Nilam, kau tidak bisa memaksa cara begitu. Jangan tarik tangan anak ini. Lepaskan dia. Lepaskan. Tidak, dia anakku. Serahkan padaku. Ratih, Ratih. Turun anakku. Ratih. Nilam? 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 Nilam, Aku telah bermimpi buruk. tenanglah. Tenang. Kenapa? Ceritakan mimpimu itu. Ayo. Apa yang kau alami dalam mimpimu? Nilam Cahya memeluk Restu Singgi. Dia menangis dalam dekapan dada Restu Singgi. Nilam Cahya masih terisak. Dia belum sanggup untuk bicara. Tetapi kemudian dengan suara lirih dan sedih, dia menceritakan semua mimpinya itu. Nilam Cahya merasa terobati rasa sedih dan rindunya pada Nala Ratih anaknya. Pagi harinya, mereka mulai berkemas-kemas akan meninggalkan pondok itu. Kuda yang ditunggangi Restu Singgi dan Nilam Cahya saling berkejaran di jalan setapak yang kanan kirinya penuh rimbunan pohon. Kau tahu kemana tujuan kita? Mencari kakek dan anakmu. Tapi di mana mereka berada? Kita tanya saja pada setiap orang. Barangkali mereka mengenali atau pernah melihat gadis kecil bernama Nala Ratih. Kuda yang ditunggangi Restu Singgi dan Nilam Cahya melaju menembus kegelapan malam. Mereka seperti tidak memperdulikan kalau suasana yang begitu.
Kukira di hutan ini tidak ada tempat yang aman untuk istirahat. Tapi kita tidak mungkin untuk terus melanjutkan perjalanan. Kita tidak melihat lagi jalan yang kita tempuh, Restu. Suasana sangat gelap. Kita memang terpaksa. Tapi kau harus ingat, Nilam. Hutan ini sangat kita kenal sekali daerahnya. Hutan ini masih termasuk wilayah hutan Cermai. Daerah kekuasaan Nini Pelet. Nilam Cahya menjadi sadar. Rupanya mereka saat itu memang sedang berada di hutan Cermai, daerah kekuasaan Nini Pelet. Akhirnya dengan terpaksa, mereka memang harus menghentikan perjalanannya dan mereka memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Kau sudah pernah tidur di atas pohon seperti ini? Pernah. Kukira kita aman di atas pohon ini. Belum aman, Nilam. Kita masih berada di daerah kekuasaan Nini Pelet. Kita juga masih perlu berhati-hati. Hutan Cermai ini banyak menyimpan rahasia berbahaya dan menakutkan. Itu sudah kita ketahui sejak lama. Memang tidak pernah ada yang berani datang atau melalui hutan Cermai ini. Kabarnya, tidak pernah ada yang selamat jika sudah berada di hutan ini. Itu benar. Tapi walau kita tidak menemui bahaya, kita pun perlu berhati-hati. Kau mau istirahat, Restu? Kalau kau ngantuk, tidurlah. Aku akan menjagamu. Kita tidak mungkin tidur bersama-sama. Sementara ada bahaya, kita tidak ada yang tahu. Kalau begitu, aku saja yang tidur. Kau mau... Nilam sepertinya kedinginan. Tidurnya tidak tenang. Angin cukup keras. Aku pun merasa tubuhku menggigil. Aku mendengar suara tangis bayi di kejauhan. Aneh. Rasanya bayi siapa yang menangis tengah malam di hutan Cermai ini? Tangis bayi itu terdengar semakin mendekati tempat ini. Sepertinya dari arah sebelah utara sana. Tangis bayi itu semakin jelas terdengar. Sepertinya bayi itu berada di sekitar tempat ini. Tapi di mana? Aku hanya mendengar suara tangisnya saja. Sepertinya dari atas sebuah pohon di depan sana. Aneh. Ini pasti bukan bayi manusia. Ini pasti bayi suara tangis bayi itu lenyap. Aku yakin. Pasti bukan bayi manusia. Pasti bayi siluman hutan Cermai ini yang akan menggangguku. Ada orang di bawah pohon ini. Siapa orang itu? Dia berdiri di bawah pohon ini. Dia seperti sedang kebingungan. Apakah dia manusia? Aku tidak jelas. Sebaiknya aku bangunkan Nilam saja. Nilam. Nilam. Bangun. Bangun. Nilam. Bangun. Ayo bangun. Ada apa, Restu? Aku ngantuk. Bangunlah. Ada orang di bawah pohon ini. Ayo bangun. Mana orang itu? Itu. Di bawah pohon ini. Coba kau lihat ke bawah pohon ini. Bukankah itu sosok manusia tengah berdiri? Benar. Sepertinya seorang nenek bungkuk. Kau melihatnya dengan jelas? Iya. Mataku jelas sekali melihatnya. Dia seorang nenek bungkuk. Rambutnya putih panjang. Dan... jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Apa kau tidak melihatnya, Restu? Bukankah dia Nini Pelet? Nini Pelet? Apakah dia sengaja berdiri di bawah pohon ini? Mungkin dia sudah tahu kita berada di atas pohon ini. Dan nenek siluman ular itu hanya berpura-pura saja berdiri di tempat itu. Semula aku mendengar ada suara tangis, tapi kemudian menghilang. Kenapa aku tidak bangunkan aku, Restu? Kau lupa? Tangis bayi tadi pasti peliharaannya Nini Pelet. Bayi siluman ular. Oh, iya. Aku baru ingat. Turunlah kalian. Restu, nenek siluman itu tahu kita ada di atas pohon ini. Untuk apa kalian sembunyi di atas pohon itu? Hutan ini daerah kekuasaanku. Kenapa kalian sampai bisa berada di taman istanaku ini? Hah? Dengan terpaksa, Restu Singgi dan Nilam Cahya akhirnya melompat turun dari atas pohon itu dan berdiri tepat menantang di hadapan nenek bungkuk yang memegang tongkat berkepala ular. Apa kabar, Nini Pelet? Jadi kita bertemu lagi di hutan kekuasaanmu ini. Restu, Nini Pelet kali ini nampak aneh sekali. Dia sepertinya tidak kasar, tidak langsung bertindak brutal.
Lihatlah, dia diam saja. Dia hanya memperhatikan kita. Aku heran. Aku belum pernah menemui sikap si nenek siluman ular itu seperti sekarang ini. Tentunya kita saat ini dalam bahaya jika sudah berhadapan dengan dia. Iya, aku juga heran. Restu Singgi dan Nilam Cahya keheranan tidak mengerti. Nini Pelet tiba-tiba menjadi diam. Kenapa kau tidak segera menyerang kami? Apa maumu sebenarnya? Aku butuh teman wanitamu. Oh, suaramu bukan suara Nini Pelet. Restu, suaranya berubah. Itu suara makhluk alam gaib Barongrong. Makhluk sebangsa jin. Restu Singgi dan Nilam Cahya saling berpandangan dengan rasa heran. Dan tiba-tiba Nini Pelet palsu itu berubah menjadi sosok makhluk raksasa atau sebangsa jin yang menyeramkan dan menakutkan. Restu Singgi dan Nilam Cahya melompat saling berpegangan. Dan kini mereka menghadapi makhluk aneh yang pernah mereka hadapi sebelum. Sosok makhluk raksasa bertanduk, giginya berjaling. Kedua telinganya lebar dan panjang seperti telinga kelinci. Makhluk itu adalah makhluk alam gaib. Makhluk alam gaib? Bagaimana mungkin makhluk itu bisa berada di hutan cermai ini? Rupanya makhluk jin itu masih saja mengejar kita, Restu. Dia menginginkan diriku. Iya. Barangkali dia tidak puas dan dendam pada kita. Karena kita telah berhasil atau bisa melarikan diri dari istana siluman di alam jin. Kalian tidak akan bisa lari dari kejaranku. Kalian tidak akan bisa lepas dariku. Kalian boleh berhasil melarikan diri dari istanaku. Tapi jangan harap kalian bisa bebas begitu saja. Kemanapun kalian lari, aku akan mengejar kalian. Apa salah kami? Sehingga kau mengejar kami. Sudah, aku menginginkan wanita itu. Dia harus jadi istriku. Tidak. Aku tidak mau menjadi istrimu. Kau tidak bisa menolak keinginanku. Kau tahu, akulah Barongrong, si raja perampok di masa ratusan tahun yang silam. Istriku sampai mencapai 200 wanita lebih. Kau boleh beristri banyak. Tapi aku tetap tidak mau menjadi istrimu. Alammu dengan alamku lain. Jangan ganggu kami. Kau ingin aku memaksamu? Hah? Baiklah. Makhluk alam tangan raksasa itu segera menyambar tubuh Nilam Cahya. Tetapi Nilam Cahya cepat melompat dan berhasil menghindarinya. Berkali-kali tangan raksasa itu menyambar Nilam Cahya, tapi selalu gagal. Sementara Restu Singgi tengah memperhatikan dari kejauhan, makhluk alam gaib itu menjadi semakin marah. Dan selanjutnya, mulut makhluk alam gaib itu meniup-niup Nilam Cahya. Tiupan makhluk itu keras sekali. Tubuhku bisa terlempar jauh. Nila. Restu, kita bisa terlempar jauh. Tiupan makhluk itu keras sekali. Peganglah tanganku kuat-kuat. Iya. Mereka saling berpegangan kuat. Sementara tiupan makhluk alam gaib itu semakin menderu-deru. Seolah-olah hembusan kuat tiupan itu ingin melemparkan tubuh mereka jauh ke angkasa. Kalian tidak akan mampu menahan tiupanku ini. Tubuh kalian akan terlempar jauh. Tubuh kalian menjadi hancur berantakan. Tulang kalian akan remuk. Restu, aku tidak tahan. Rasanya tubuhku akan terjunung jauh. Jangan lepaskan tangannya. Peganglah terus kuat-kuat pada tanganku. Kita harus bisa bertahan nih. Aku tidak tahan, Restu. Tiupan makhluk alam gaib itu semakin lama semakin keras. Tubuh Nilam Cahya dan Restu Singgi perlahan-lahan terdorong mundur. Dan semakin lama, mundur terdorong kekuatan tiupan makhluk alam gaib itu. Restu, kita bisa... Tiba-tiba makhluk alam gaib itu menutup kedua matanya karena silau. Setelah melihat bungkusan batu merah delima milik Nilam Cahya. Apa itu? Tidak. Batu merah delima. Tidak. Mataku tidak bisa melihat. Silau sekali.
Masukkan batu. Masukkan batu itu. Masukkan batu itu. Tidak. Masukkan batu itu. Masukkan batu itu. Aku takut. Aku takut. Tidak. Aneh. Kenapa tiba-tiba makhluk alam gaib itu menjadi ketakutan melihatku? Matanya seperti silau dan tidak mau melihat ke arahku. Kau tidak tahu. Makhluk itu takut melihat sinar merah dari bungkusan yang kau ikat di pinggangmu itu. Oh, batu merah delemaku? Iya. Oh, dia muncul dari bungkusan ini. Benarkah makhluk itu takut melihat pancaran sinar batu merah delemaku ini, Restu? Iya. Ayo, jangan buang kesempatan ini. Ayo, cepat lemparkan batu merah delima itu ke arah makhluk alam gaib itu. Nilam Cahya mengambil batu merah delima itu. Batu itu dia genggam kuat-kuat. Aneh. Tiba-tiba seluruh tubuh Nilam Cahya seperti memancarkan sinar berwarna merah. Seolah-olah aliran darah di seluruh tubuhnya kelihatan jelas. Sementara itu, makhluk alam gaib itu masih menutup matanya. Nilam Cahya tidak membuang kesempatan lagi. Lalu dia melempar batu merah delima itu ke arah makhluk alam gaib. Aku berhasil, Restu. Makhluk itu terbakar dan lenyap menjadi api. Makhluk alam gaib itu terbakar terkena sambitan batu merah delimamu tadi. Tapi batu merah delimamu itu juga ikut lenyap. Iya, batu merah delimaku juga ikut lenyap. Restu Singki dan Nilam Cahya saling berpandangan. Keduanya masih saja tertegun memperhatikan bekas lenyap makhluk alam gaib itu. Mereka juga masih memikirkan tentang batu merah delima milik Nilam Cahya yang ikut lenyap bersama makhluk alam gaib itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT dan Pos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.